Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Rian Abdurrahim dari SMKN 1 Perai Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan salah satu sirah Nabi di antara 25 Nabi, yaitu Nabi Saleh alaihissalam, yang berjudul Nabi Saleh dan kaum Samud. Pada zaman dahulu dikisahkan di sebuah perkampungan bernama Al-Hijr, hiduplah sebuah kaum yang mayoritas warganya memiliki banyak keahlian dalam berbagai bidang seperti bercocok tanam, berternak, dan arsitektur. Karena keahlian mereka tersebut membuat mereka menjadi sombong dan meremehkan kaum lainnya. Kaum ini bernama kaum Samud, yakni kaum yang hidup setelah kaum Ad. Kaum Samud merupakan kaum yang sesat dan jauh dari jalan kebenaran. Mereka menyembah berhala, mengikuti jejak para nenek moyang mereka yang juga menyembah berhala. Karena kesesatan mereka tersebut, Allah SWT mengutus seorang nabi, yakni Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh ditugaskan untuk mengajak kaum Samud untuk beriman kepada Allah. Ajakan beliau tidak serta-merta diterima dengan hati terbuka. Ajakan beliau ditolak. Kemudian beliau ditantang untuk membuktikan bahwa ia adalah utusan Tuhan dengan menunjukkan mukjizatnya. Hai Saleh, jika kau benar seorang nabi, tunjukkan kepada kami suatu mukjizat. Kalau tidak, kau pasti pembohong. Beliau pun memenuhi permintaan mereka. Akan kutunjukkan suatu mukjizat, tetapi dengan syarat kalian harus mengikutiku menyembah Allah. Beliau pun berdoa kepada Allah agar diberikan mukjizat. Allah pun mengabulkan doa beliau. Beliau diperintahkan untuk menekuk batu yang ada di depannya. Seketika betapa terkejutnya mereka. Seekor unta betina besar, gemuk, sangat bagus dan sedang hamil 10 bulan keluar dari batu tersebut. Kaum Samud pun terkejut dengan kejadian tersebut. Sebagian dari kaum Samud pun akhirnya menjadi beriman kepada Allah dan mengakui kenabian beliau. Dan sebagian lainnya masih tidak percaya dan malah menganggap beliau adalah penyihir. Setelah itu, Nabi Saleh berpesan kepada kaum Samud untuk membiarkan unta tersebut hidup bebas di pemukiman mereka. Semua orang bebas memerah susu unta tersebut, namun dengan syarat jangan mengganggunya. Setelah beberapa hari kemudian, para tokoh pemuka kaum Samud mulai khawatir dan cemas dengan keberadaan unta tersebut dan semakin banyaknya pengikut Nabi Saleh alaihissalam. Para tokoh pemuka kaum Samud ini berencana untuk membunuh unta tersebut. Mereka menyewa 9 pemuda yang dikenal jahat, berani, dan sangat sadis. 2 dari 9 pemuda tersebut memanah dan menyembelih unta tersebut. Lalu dengan angkuh dan sombongnya mereka mendatangi kediaman beliau lalu berkata, "Hai Saleh, kami telah membunuh untamu dan tunjukkan azab yang engkau ancamkan, kalau tidak kau pasti pembohong besar." Lalu beliau pun menjawab, "Kalian diberi waktu 3 hari untuk bersenang-senang di rumah kalian. Setelah itu azab Allah pasti akan datang." Mereka diberi waktu 3 hari dengan harapan mereka akan menyesali perbuatannya. Namun tidak. 1 hari menjelang azab yang telah dijanjikan, kulit mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, kulit mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, kulit mereka pun berubah menjadi hitam. Karena ketakutan dengan apa yang telah dikatakan oleh Nabi Saleh, akhirnya mereka pun berencana untuk membunuh Nabi Saleh dengan menyuruh 9 pemuda yang telah membunuh unta tersebut. Saat dalam perjalanan menuju kediaman beliau, dengan kuasa Allah, tiba-tiba sebuah batu jatuh dari langit, menimpa dan membunuh 9 pemuda tersebut. Setelah itu, menjelang azab Allah yang telah dijanjikan,
Nabi Saleh beserta sekitar 110 pengikutnya berhijrah ke Palestina. Dan kemudian azab yang telah dinanti-nantikan pun akhirnya datang. Tiba-tiba langit bergemuruh, petir menyambar, dan bumi berguncang dengan dahsyatnya, menghancurkan bangunan-bangunan yang kokoh dan membunuh kaum Samud yang kafir saat itu juga. Sayang seribu sayang, akhirnya kaum Samud pun mati dalam keadaan kekufuran. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil dua hikmah, yakni hikmah yang pertama, betapa pentingnya kita harus bersyukur atas nikmat Allah berupa keahlian yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita wujudkan rasa syukur tersebut dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Lalu hikmah yang kedua, melalui kisah tersebut kita diberitahu betapa nyatanya janji dan azab Allah itu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.